Raja Ular yang Baik Hati. Let's go. Pak Tani dan Raja Ular yang Baik Hati. Cereng-cereng. Pada suatu hari di sebuah desa yang sangat rindang terdapat seorang petani yang mempunyai ladang dan sawah yang sangat luas. Pak Tani tersebut suka merawat ladang dan sawahnya hingga tumbuh subur. Suatu hari, Pak Tani berjalan mengelilingi sawah dan kebunnya. Tiba-tiba Pak Tani melihat seekor tikus yang sedang memakan padinya, memakan buah-buahan yang berada pada ladangnya. Setelah itu, Pak Tani berpikir, duduk di atas pohon yang sudah tumbang. Bagaimana ini? Padi dan tumbuhanku dimakan oleh tikus. Bagaimana kalau panen tahun ini menurun? Bagaimana saya menghidupi keluarga saya? Pak Tani pun sedih dan akhirnya pulang ke rumahnya terlebih dahulu. Ketika malam hari, Pak Tani berdoa, "Ya Allah, bagaimana caranya agar panen padiku dan buah-buahanku bisa tumbuh subur dan menghasilkan panen yang banyak. Ya Allah, bantulah hamba-Mu ini menemukan cara untuk mengusir tikus-tikus tersebut." Keesokan harinya, Pak Tani pun pergi ke ladang dan Pak Tani melamun, tikus-tikus tersebut kok belum pada pergi. Akhirnya Pak Tani pun tertunduk di bawah pohon dan ada seekor ular yang melihat Pak Tani sedang bersedih. Seekor ular pun berkata, "Kenapa ya Pak Tani itu kok tampak sedih?" Pak Tani pun mengungung, "Gimana saya mengusir tikus-tikus tersebut?" Ular pun mendengar dan melihat ke arah yang dilihat oleh Pak Tani tersebut. Oh, ternyata Pak Tani tersebut sedang bersedih karena tikus-tikus tersebut memakan padi dan tumbuhannya. Pak Tani pun pulang ke rumah dan beristirahat. Sang Raja Ular pun bertanya-tanya dan memikirkan bagaimana caranya agar dia bisa membantu Pak Tani tersebut. Dan sang Raja Ular pun berpikir, bagaimana kalau saya mengundang prajurit-prajurit saya untuk menakut-nakuti si tikus. Pada keesokan harinya, sang raja pun mengumpulkan ular-ular. "Hei para ular-ular, kesinilah. Saya akan memberitahu sesuatu." "Hei ular-ular, bantu saya untuk mengusir tikus-tikus yang ada di kebun Pak Tani. Kasihan, Pak Tani tersebut menjadi sedih." Prajurit pun berkata, "Siap Raja." Dan akhirnya sang ular pun bersiap-siap untuk mengusir tikus-tikus tersebut.
mengancamlah agar tikus-tikus tersebut jera melihatmu. Akhirnya sang ular pun berpencar. Dan tikus-tikus tersebut melihat ada ular. Kenapa ularnya tiba-tiba banyak sekali? Wah, kalau gitu saya mau pergi aja daripada saya dimakan oleh ular-ular tersebut. Ayo kawan-kawan, kita pergi. Dan akhirnya tikus-tikus tersebut pergi karena takut dengan ular-ular. Hei ular, tikus-tikus tersebut sudah pergi. Dan akhirnya Pak Tani pun dan melihat kebun dan padinya. Wah, tikus-tikusnya sudah pergi. Tapi kenapa ya? Kok tikus-tikusnya bisa pergi padahal saya belum menaruh racun? Kok ada banyak ular? Apakah tikus-tikus tersebut pergi gara-gara banyak ular? Tidak apa-apa lah, penting tikus-tikus tersebut sudah pergi dan tidak memakan padi dan tumbuhanku. Dan akhirnya setelah Pak Tani merawat kebun dan padinya selama berminggu-minggu dan tidak ada tikus yang menyerangnya, akhirnya tumbuhan dan padi Pak Tani pun tumbuh subur dan akhirnya berbuah dengan lebat dan menghasilkan panen yang melimpah.